Halo pemirsa, Kawanwa Info kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Aulia Denga, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Kita ikuti informasi yang pertama. Pemirsa, beredar video viral seorang penumpang lansia yang akan berangkat menuju ke Jakarta meninggal dunia di ruang tunggu di Bandara Samratulangi, Manado. Dari sebuah video viral yang diunggah di media sosial, seorang penumpang lansia meninggal dunia di ruang tunggu di Bandara Samratulangi, Manado. Terkait video tersebut, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Samratulangi, Manado, Minggus mengucapkan turut berduka cita. Ia pun menjelaskan kronologi kejadian hingga penumpang tersebut berada di ruang tunggu prioritas Bandara Samratulangi, Manado. Yang pertama, almarhum tiba di area lobi keberangkatan pada sekitar pukul 8.15 WITA dengan ditemani oleh seorang pengantar. Pada saat akan memasuki pintu masuk keberangkatan pada sekitar pukul 8.21 WITA, almarhum diminta untuk menunjukkan tiket sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada saat di pintu masuk keberangkatan, satu orang pengantar almarhum yang dalam hal ini merupakan anak dari almarhum meminta kepada petugas aviation security untuk diperkenankan masuk mengantar almarhum. Dengan mempertimbangkan bahwa almarhum merupakan penumpang dengan kategori usia lanjut, maka petugas AFSEC mengizinkan kepada pengantar untuk mengantar dan mendampingi almarhum sampai di area check-in counter. Berikut, almarhum dan pengantar kemudian melakukan proses check-in pada sekitar pukul 8.24 WITA dan melaporkan satu koli bagasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas counter check-in Maskapai Batik Air. Tidak terdapat permintaan kursi roda atau pelayanan khusus dari penumpang maupun pendamping penumpang. Setelah melakukan proses check-in, almarhum dan pengantar kemudian berjalan menuju area scan tiket boarding pass di meja POTS. Dan petugas POTS kemudian menanyakan boarding pass kepada almarhum dan pengantar, di mana pengantar tidak dapat menunjukkan boarding pass. Sehingga sesuai ketentuan pengantar tidak diperkenankan untuk masuk ke area selanjutnya yang sudah termasuk di area steril. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengendalian jalan masuk atau akses kontrol ke daerah keamanan terbatas di bandar udara. Area steril hanya dapat dimasuki oleh yang memiliki izin masuk, yaitu berupa boarding pass, ID kru, dan pas bandara yang masih berlaku, dan kartu tanda pengenal Inspektur Jenderal Perhubungan Udara. Berdasarkan informasi dari petugas POTS yang saat itu bertugas di POTS menyarankan kepada pendamping untuk melapor kembali ke meja check-in counter agar almarhum didampingi oleh petugas maskapai. Namun demikian, pendamping menolak untuk melapor kembali ke meja check-in counter maskapai. Bahwa setelah terdapat sedikit silang pendapat antara pengantar dan petugas POTS yang menjelaskan mengenai aturan yang dapat memasuki area steril dan pendamping penumpang, pada akhirnya pada pukul sekitar 8.32 WITA, almarhum memasuki area steril Passenger Security Checkpoint atau PSCP dan kemudian berjalan dengan ditemani seorang petugas POTS yang kebetulan pada saat itu akan menuju ke area gate 3 untuk mengambil data manifest. Pada sekitar pukul 8.34, almarhum tiba di area ruang tunggu G3 dan kemudian duduk di kursi prioritas atau priority seat yang disiapkan oleh bandara. Pada sekitar 8.35 WITA, almarhum tiba-tiba terjatuh mendadak dari kursi prioritas dan tidak sadarkan diri. Hingga kini pihak keluarga penumpang lansia tersebut masih menganggap kejadian tersebut adalah kelalaian dari pihak bandara dan maskapai yang tidak memberikan pelayanan prioritas untuk seorang lansia. Eka Putra melaporkan untuk Kawanwa TV.